Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aldo April, tahun 19, 14, 12, 10, 40, mahasiswa Agroteknologi Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan budidaya kacang buncis. Oke, sebelum kita berlanjut terkait dengan bagaimana cara budidayanya dan juga varietas-varietasnya, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kacang buncis. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya teman-teman. Jadi buncis atau dengan nama lain itu Pseudomonas vulgaris-L itu merupakan sayuran buah yang termasuk ke dalam famili Leguminosae. Dan tanaman buncis ini itu dibedakan menjadi dua tipe teman-teman, yaitu tipe merambat. Dia itu bersifat interminate dan juga tipe tegak yang berbentuk semak dan bersifat determinate. Oke, tipe buncis rambat itu panjangnya itu bisa mencapai sekitar 3 meter dan mudah untuk rebah, sehingga memerlukan lanjaran atau turus supaya dapat tumbuh dengan baik. Sementara tipe-tipe tegak itu umumnya pendek dan tingginya itu tidak lebih dari 60 cm teman-teman. Oke, berlanjut ke dalam syarat tumbuhnya. Syarat tumbuh buncis sendiri itu pada buncis tegak itu persyaratan utamanya dapat tumbuh optimal pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Dan pada ketinggian sekitar 300 sampai 600 meter yang dimana itu merupakan daerah dataran rendah, dataran sedang hingga rendah. Nah, dengan pH tanah sekitar 5,8 sampai pH tanah 6. Buncis rambat ini teman-teman itu dapat tumbuh dengan baik pada daerah bersuhu dingin di ketinggian 1000 sampai 1500 meter, yaitu pada daerah dataran tinggi. Nah, kurang lebih hampir sama, cuman perbedaannya ialah pada ketinggian yang dibutuhkan, sehingga suhunya juga yang dibutuhkan juga kurang lebih berbeda teman-teman. Oke, berlanjut ke dalam budidaya buncisnya. Dari varietas yang dianjurkan, varietas yang lebih disukai dari varietas buncis tipe merambat itu antara lain ada Horti 1, Horti 2, dan Horti 3 teman-teman. Perbedaannya cuma 1 dan 3 doang ya, karena memang ini satu varietas dalam artian berbeda pada pembuatannya, dalam artian urutan pembuatan. Sementara pada varietas buncis tegak yang biasanya diminati itu ada Balitsa 1, Balitsa 2, dan juga Balitsa 3. Kebutuhan benih per hektarnya itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kg. Itu untuk buncis rambat, dan untuk buncis tegak itu sekitar 40 sampai 60 kg per hektarnya teman-teman. Oke, berlanjut ke dalam budidaya buncis bagian pola tanamnya. Di beberapa daerah tanaman buncis itu ditumbang sarikan teman-teman dengan jagung dan juga okra, dengan memanfaatkan batang tanaman dari jagung tersebut atau okra tadi itu sebagai lanjarannya. Sementara dari persiapan lahan tersendiri itu pengolahan tanahnya itu dilakukan kurang lebih 1 minggu sebelum tanam, dan dibuat bendengan kurang lebih lebarnya sekitar 120 sampai 150 cm dan panjangnya itu disesuaikan dengan kondisi lahan. Ketinggian bendengan itu kurang lebih sekitar 30 cm dan antara bendengan dibuat parit sebesar 50 cm. Pada masa penanamannya, di waktu tanam itu produksinya itu dapat berkurang jika pada saat pembungaan itu terjadi hujan teman-teman, karena biasanya bunga-bunganya itu akan berguguran, sehingga oleh karena itu sebaiknya waktu tanam yang tepat pada tanaman buncis itu biasanya pada akhir musim hujan. Karena selain dari hal tersebut juga pemilihan varietas yang tepat juga sangat berpengaruh dalam pemilihan waktu tanam ini. Kemudian pada jarak tanam dan juga populasi tanaman, jarak tanam itu mempertimbangkan produksi yang akan dicapai. Sementara pemeliharaan dan juga terkait dengan pemeliharaan dan kemudahan saat panennya. Jarak tanam itu untuk buncis tegak itu sekitar 30 sampai 40 cm. Sedangkan untuk buncis rambat itu 70 cm. Cara penanaman sendiri itu untuk kedalaman tanamannya itu sekitar 3 sampai 8 cm.
dan dibuat dengan cara ditugal, dan setiap lubangnya itu ditanam atau diisi sebanyak 2 biji benih buncis tersebut. Oke, berlanjut ke dalam pemupukan buncis tersendiri. Pemupukan buncis ini biasanya yang pupuk yang digunakan itu terdiri atas pupuk kandang, bisa pupuk kandang ayam ataupun pupuk kandang kuda dari jurnal yang saya dapat di sini, itu sebesar 15 ton per hektarnya, dan pupuk TSP itu 250 kg per hektarnya, dan KCL sebanyak 250 kg per hektarnya sebagai pupuk dasar. Nah, pupuk N berupa urea dan ZA dengan perbandingan 1:2 sebanyak 300 kg per hektar itu diberikan pada umur tanaman 1 dan 3 minggu setelah tanam, yaitu masing-masing sekitar setengah dosis. Berlanjut ke dalam pemeliharaan masa buncisnya. Pemeliharaan buncis itu dilakukan pertama ada penyulaman. Penyulaman ini dilakukan kalau ada benih yang rusak atau tidak tumbuh, teman-teman. Dan itu dilakukan sekitar 7-10 hari setelah tanam. Yang berikutnya itu ada penyiangan. Penyiangan itu dilakukan dengan cara menyiangi gulma dengan tangan atau juga dapat dilakukan juga dengan menggunakan alat. Kemudian berikutnya dilakukan pembumbunan. Pembumbunan ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menimbunkan nanah pada pokok tanaman, dalam artian ditimbun kembali dari tanamannya tersebut. Kemudian pengairan. Nah, pengairan ini dilakukan setiap hari sampai benih tumbuh. Sedangkan penyiraman selanjutnya itu disesuaikan dengan kondisi lahan pertanaman dan juga kondisi tanah itu juga. Ya, dalam artian kondisi lahan tersebut sudah biasa, ya sudah dikondisikan kembali, berarti tidak perlu dilakukan penyiraman. Seperti itu. Oke, berlanjut kepada pengendalian organisme penyakit tanaman dari tanaman buncis ini. Untuk mencegah serangan hama dan juga penyakit itu perlu diperhatikan dari sanitasi lahan dan juga drainase yang baik. Jika menggunakan pestisida, itu sebaiknya gunakanlah pestisida yang aman dan mudah terurai seperti pestisida biologi dan pestisida nabati. Nah, dalam penggunaan pestisida juga harus tepat dalam pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval maupun waktu aplikasinya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwasanya hama utama dari tanaman buncis itu biasanya ialah ulat geraya. Oke, berlanjut kepada panen dan juga pasca panen dari tanaman buncis tersendiri. Pada kondisi pertanaman yang autoimun itu tanaman buncis itu tipe semak dan tegak itu biasanya dapat dipanen pada umur 40-45 hari. Sedangkan tipe yang rambat itu umumnya diperlukan sekitar 10-20 hari lebih lama untuk dapat dipanen, yaitu kurang lebih sekitar 50 sampai 65 hari untuk bisa dipanen dari tanaman buncis tipe rambat. Nah, buncis ini dapat dipanen biasanya sekitar 4-5 kali, dan buncis rambat itu biasanya bisa dipanen 12-13 kali. Nah, ini perbedaannya cukup besar, teman-teman. Dari buncis tegak itu biasanya 4-5 kali, sementara pada buncis rambat itu bisa sampai 12-13 kali. Nah, produksi polong yang buncis tanaman rambat itu biasanya bisa nyampe ke dalam 20-40 ton per hektar, dan buncis tegak itu biasanya sekitar 20-24 ton per hektarnya. Dan penyimpanannya itu untuk tanaman buncis ini itu pada suhu 5-10 derajat Celcius, dan RH menjaga umur simpan polong itu sekitar 2-3 minggu. Nah, kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan terkait dari tanaman buncis ini. Silahkan teman-teman komen dan juga berikan komen, like dan juga komentarnya, dalam artian menurut teman-teman ataukah teman-teman mungkin punya cara tersendiri begitu dalam artian untuk membudidayakan tanaman buncis atau tips and triknya yang bisa dilakukan dalam budidaya tanaman buncis. Nah, teman-teman, demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan yang saya lakukan dalam pembuatan video ini, atau mungkin apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, lalu saya juga mohon ampun.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukur.